Oke ya, untuk teman-teman semua di sini, tadi mau jelasin nih masalah struktur kredit ya. Untuk struktur kredit ini, teman-teman, ini saya jelaskan satu persatu dari atas sampai bawah ya teman-teman ya. Di sini ada yang namanya data permohonan pengajuan kredit motor. Nah, di sini ada nama lengkap pemohon kredit. Nah, nama lengkap pemohon kredit teman-teman isi. Kemudian itu ada nama panggilan. Nama panggilan itu maksudnya adalah nama panggilan yang biasa dipanggil di rumah ya teman-teman ya. Misalkan nama panjangnya siapa, nama panggilannya siapa gitu. Nama trennya lah, nama tren di rumah. Kenapa harus ada nama panggilan? Karena terkadang surveyor itu yang dia cari adalah nama pemohon kredit gitu, agak susah biasanya. Nah, kalau misalkan kita tulis nama panggilan kita gitu kan, itu biasanya orang-orang pada kenal gitu. Oh, ini namanya contoh misalkan Teddy Supriyadi, nama panggilannya siapa? Saya nama panggilannya Pak Bejo atau Pak siapa namanya? Pak Arab gitu kan. Nah, karena kan beda gitu kan. Itu nama panggilan. Kemudian nama untuk STNK ya teman-teman. Nama untuk STNK itu nama yang tertera untuk STNK-nya teman-teman. Namanya siapa? Contohnya misalkan mau nama teman-teman sendiri, atau mau nama istri, atau mau nama anak gitu. Yang penting nama STNK itu yang ada dalam satu kartu keluarga ya. Kemudian di sini ada nama ibu kandung ya, ibu kandung pemohon kredit. Nah, di sini ibu kandung pemohon kredit itu nama ibu kandungnya si pemohon kredit yang ngajukan kreditnya ya. Jadi jangan nama ibu kandung istri atau nama ibu kandung si yang ada di dalam STNK-nya, tapi nama ibu kandung si pada pemohon kreditnya gitu. Kemudian di sini ada alamat domisili ya teman-teman ya. Nah, alamat domisili ini adalah alamat yang teman-teman tinggal. Jadi bukan alamat KTP gitu. Bukan alamat KTP, melainkan adalah alamat domisili yang teman-teman tinggal. Terkadang alamat KTP tidak sesuai dengan alamat domisilinya ya. Nah, kalau sesuai dengan alamat domisili, misalkan sesuai dengan alamat KTP, kalau misalkan alamatnya sesuai dengan alamat KTP ya itu lebih bagus gitu kan. Lebih bagus ya kan, berarti alamatnya sesuai dengan alamat KTP. Tapi kalau misalkan alamatnya beda dengan alamat KTP, itu teman-teman tulis aja alamat domisilinya gitu. Jalan, misalkan ada jalan nih, nama jalannya apa, kemudian nama gangnya apa nih kalau ada gangnya ya kan, kemudian RT RW-nya, kemudian kelurahannya, kecamatannya, dan kotanya gitu. Satu lagi, ini patokan rumah teman-teman penting nih. Patokan rumah adalah patokan rumah terdekat dari yang biasanya orang kenal gitu kan. Misalkan contoh warung Haji Ibi, atau warung Padang, atau warung Ucok gitu kan, atau rumah sakit. Itu patokan yang terdekat ya, dari domisilinya teman-teman gitu. Jangan jauh-jauh patokannya gitu. Kemudian status kepemilikan rumah. Nah, ini kadang-kadang teman-teman kurang paham nih status kepemilikan rumah ya. Nah, status kepemilikan rumah itu pertama adalah ada yang status rumahnya sewa. Nah, sewa itu berarti kan statusnya sewa atau kontrak ya. Nah, itu teman-teman tulis aja kalau memang statusnya sewa atau kontrak. Nah, kemudian yang kedua itu rumah kepemilikan atas nama orang tua ya kan. Kalau memang teman-teman rumahnya atas nama orang tua, tulis tuh atas nama orang tuanya teman-teman. Misalkan kepemilikan atas nama orang tua gitu, kepemilikan atas nama orang tua, artinya memang rumah itu milik orang tua gitu kan. Nah, yang ketiga
kepemilikan atas nama saudara atau keluarga. Teman-teman bisa tulis di situ. Kepemilikan atas nama saudara atau paman atau bibi atau om gitu kan. Nah, yang terakhir, ini yang terakhir ini adalah kepemilikan atas nama sendiri. Bisa atas nama istri, bisa atas nama suami gitu kan. Pokoknya atas nama sendiri ya. Itu untuk kepemilikan rumah. Nah, untuk yang nomor telepon pemohon kredit, nah di sini teman-teman nih kebanyakan juga yang salah nih, kadang-kadang saya juga kurang merhatikan gitu. Nah, nomor telepon pemohon kredit ini adalah nomor telepon pertama adalah nomor telepon pemohon kredit ya teman-teman ya. Diusahakan nomor teleponnya bisa ditelepon biasa nih teman-teman. Telepon biasa ya kan, bisa telepon GSM atau teman-teman bisa ditelepon WhatsApp. Nah, tapi yang terutama adalah bisa ditelepon GSM. GSM-nya aktif nih. Ya kan, biasanya kadang-kadang WhatsApp-nya aktif tapi GSM-nya nggak aktif. Nah, itu penting nomor GSM-nya ya. Pertama nomor GSM, kedua nomor WhatsApp. Pertama nomor GSM, kedua nomor WhatsApp ya teman-teman, nomor GSM-nya yang aktif. Nah, kemudian nomor telepon yang dua nih, nomor telepon yang dua bisa nomor telepon istri atau nomor telepon suami ya. Nah, yang emailnya, nah email ini kan biasanya ada di Google di Google akun ya. Nah, tulis aja tuh email Google akunnya teman-teman. Untuk tipenya ya, nanti teman-teman tulis aja sesuai dengan promosi atau keinginan teman-teman mau tipe apa ya. Untuk OTR atau harga cash, kalau teman-teman nggak paham, teman-teman kosongin aja. Teman-teman bisa kosongin ya kan, nanti biar saya yang revisi untuk harga OTR-nya. Untuk DP, teman-teman juga bisa diisi sesuai dengan keinginannya teman-teman, mau DP berapa atau mau DP promosi yang dipromosikan, teman-teman tulis aja. Nanti DP ini saya revisi nih sesuai DPPO-nya nanti. Nah, kan karena DPPO-nya teman-teman nggak tahu, teman-teman tulis aja DP promosinya berapa gitu kan. Nah, untuk tenor dan angsurannya sesuai dengan DP dan promosinya ya. Untuk tenor dan angsurannya sesuai dengan DP dan promosinya gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang paham mengenai tipe OTR, DP, tenor dan angsuran, teman-teman kosongin aja nanti biar saya yang isi gitu ya untuk direvisi. Nah, kemudian di sini ada yang namanya saudara tidak serumah nih. Data saudara tidak serumah teman-teman bisa isi. Ini penting karena nanti akan diverifikasi saudara tidak serumahnya, nama sama nomor teleponnya teman-teman. Nah, diusahakan sih yang kenal, yang akrab ya. Sepupu, ponakan, bibi atau siapapun, intinya adik atau kakak, intinya yang akrab ya, diusahakan yang akrab. Untuk leasingnya biasanya kita rekomendasikan tuh FIF ya. Pertama ya FIF, kedua ada Adira ya, ada Oto, ada MCF ya, ada Warm Finance ya. Warm Finance itu yang kita rekomendasikan untuk leasing yang kerjasama sama dealer kita ya. Nah, di sini ada yang namanya wajib diisi nih, survei tanggal survei. Tanggal surveinya teman-teman isi, harinya, tanggalnya diisi teman-teman. Kalau bisa di schedulein memang benar-benar ada luang waktu untuk teman-teman bisa disurveinya hari apa, tanggal berapa, jamnya kalau bisa disesuaikan jam berapa ada di rumah, jadi biar pasti dan biar on time gitu. Kalau misalkan teman-teman misalkan agak kesulitan ya kan untuk kapannya, nanti bisa dikondisikan dengan tim surveinya gitu. Nanti biasanya tim surveinya itu akan telepon atau WhatsApp ke teman-teman untuk bikin janji sebelumnya gitu ya. Kemudian data pekerjaan nih teman-teman, data pekerjaan atau data usaha ya. Ini wajib diisi nih teman-teman nih. Nama kantornya ya kan, nama perusahaannya apa gitu kan. Kemudian
jabatannya apa, ya kan. Misalkan misalkan ada manajer, supervisor, atau OB, atau cleaning service, atau security, dan sebagainya. Intinya jabatannya jelas gitu kan. Nah itu kalau yang bekerja sebagai seorang karyawan. Tapi kalau misalkan yang usaha, ya kan, nah usahanya apa nih, jelas nih. Usahanya misalkan warteg, jualan bakso, atau cilok, atau dagang kopi, ya kan, kayak gitu. Misalkan ojol gitu kan, Grab Car, atau misalkan Maxim. Nah itu teman-teman isi aja. Jadi kenapa diisi itu buat data buat data sumber penghasilan teman-teman. Karena kan kita mau kredit nih, pengajuan kredit itu harus ada sumber penghasilannya daripada teman-teman gitu. Kalau perlu dilampirkan slip gajinya gitu kan, atau foto usahanya, atau bikin video foto usahanya gitu ya. Nah ini ada alamatnya, boleh ditulis juga alamatnya, ya kan. Kalau memang ada nomor teleponnya, nomor telepon kantor, bisa ditulis di situ nomor telepon kantornya teman-teman ya. Nomor telepon kantor itu terkadang kan zaman sekarang itu biasanya agak sulit ya. Nah itu biasanya direkomendasikan adalah nomor handphone atasan, biasanya kayak gitu sih. Oke, yang terakhir di sini nama marketing ya Teddy Supriyadi teman-teman ya, saya sendiri sebagai marketing konsultan. Kalau misalkan teman-teman ada kendala, teman-teman bisa sharing aja, bisa tanya-tanya langsung kendalanya di mana. Kemudian di sini saya cuma mengingatkan lagi ya, di sini ada note ya. Ingat jangan bayar DP sebelum motor datang. Jadi teman-teman nggak usah bayar DP sebelum motor datang, atau sistem penyerahan DP-nya itu adalah COD ya teman-teman. Jadi teman-teman serahkan DP pada saat terima motor. Jadi DP itu diserahkan pada saat teman-teman terima motor, nanti minta kwitansi, surat jalan, sama tanda terimanya dari dealer ya. Gitu. Kemudian untuk persyaratan kreditnya teman-teman bisa fotoin aja persyaratannya. Fotoin KTP suami istri ya, kalau yang belum kalau yang sudah menikah. Kalau misalkan yang belum menikah, teman-teman bisa lampirkan KTP teman-teman, dan KTP penjaminnya bisa jadi orang tua atau kakak kandung atau adik kandungnya yang sudah memiliki KTP ya, yang ada di dalam satu kartu keluarga gitu. Biasanya kalau ini sih orang tua ya, kalau yang belum menikah. Nah, kemudian foto yang aslinya teman-teman ya, jangan yang fotokopian. Jadi yang aslinya wajib foto, kemudian kartu keluarga ya, kartu keluarganya. Gitu. Kalau misalkan ada slip gaji ya lebih baik lampirkan slip gajinya, karena itu recommended banget lah untuk data sumber penghasilannya. Kemudian yang terakhir, ini saya kasih note ya, saya kasih note di sini untuk KTP Tangerang, untuk KTP Bekasi, Depok, Bogor itu dikenakan biaya per wheel ya teman-teman ya. Biaya per wheel itu sebesar 250.000. Nah itu di luar daripada DP teman-teman. Jadi DP bayar, misalnya contoh DP bayarnya 200.000 nih, ya kan, DP bayar 200.000, ada biaya per wheel itu 250.000, jadi teman-teman bayarnya 450 gitu. Jadi contohnya kalau misalkan promosi DP-nya 200.000 untuk Honda Beat, ya kan. Nah, untuk di luar KTP Jakarta itu kena biaya per wheel. Tapi kalau misalkan untuk KTP Jakarta dia tidak ada biaya per wheel ya. Jadi murni aja DP-nya, DP bayar 200.000 gitu. Oke, itu aja teman-teman. Thank you, terima kasih banyak yang udah ngisi ya. Kalau misalkan kurang paham, teman-teman bisa WhatsApp saya, bisa tanya-tanya aja dulu ya, nggak apa-apa. Thank you, terima kasih banyak. Yo, sukses selalu. Semoga di ACC untuk proses pengajuan kreditnya. Kalau misalkan ditolak, jangan bosan, tanya lagi ya kan. Kok kenapa saya ditolak? Bisa nggak rekomendasikan leasing-leasing lain? Atau bagaimana caranya supaya bisa di ACC? Teman-teman sharing aja itu ya. Jangan malu-malu, bagaimana caranya teman-teman bisa punya motor, dan saya juga bantu ya kan untuk teman-teman semua gimana caranya teman-teman punya motor barunya teman-teman ya, untuk aktivitas daripada pekerjaan atau usahanya teman-teman. Oke, itu aja sih. Thank you, terima kasih. Sukses selalu buat teman-teman semua. Oh ya, satu lagi yang terakhir teman-teman, sorry banget ketinggalan nih teman-teman. Yang terakhir adalah kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngisi
ngisi formatnya ya, nggak paham copy paste atau bagaimana, teman-teman tulis aja di kertas, yang jelas, terus kemudian nanti foto kirim ke saya gitu ya. Tulis di kertas, foto atau kirim ke saya. Nah, setelah ditulis, teman-teman foto kirim ke saya. Atau teman-teman ketik satu-satu ya kan. Ketik aja satu-satu kirim ke saya, Jadi seolah-olah kayak teman menjawab pertanyaan yang saya kirim gitu ya. Oke, thank you. Itu aja sih ketinggalannya. Makasih.